Puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, saya ingin membawa kita kepada sebuah kebenaran yang sangat besar yang perlu kita umat-umat Tuhan memperhatikannya. Kita buka dalam Wahyu pasal yang ke-6 ayat 5 dan ayat 6. Perhatikan baik-baik, Wahyu 6 ayat 5 sampai ayat 6. Saya beri tema firman Allah yang akan saya sampaikan, survive di tengah kehancuran ekonomi global. Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Ada 2 hal yang pasti yang saya angkat dari firman Allah ini. Yang pertama, saudara, bahwa dunia pasti menghadapi guncangan ekonomi. Dunia pasti menghadapi krisis ekonomi global. Tetapi kita juga bersyukur dalam ayat firman Allah ini, saya melihat sesuatu yang pasti, bahwa Tuhan pasti punya cara untuk memelihara kita umatnya agar kita bisa tetap survive di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah guncangan ekonomi global yang akan terjadi, saudara. Mari kita lihat yang pertama, saudara, guncangan dan kehancuran ekonomi global. Dalam ayat tadi berkata, ada seekor kuda hitam dan penunggangnya memegang timbangan. Kita lihat timbangan, saudara, berbicara tentang pembatasan pembelian makanan dalam Yeskiel pasal 4 ayat 16. Yeskiel 4 ayat 16. Sesudah itu ia berkata kepadaku, "Hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem, dan mereka akan memakan roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dalam ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana." Jadi timbangan di dalam ayat yang kelima Wahyu pasal yang ke-6 berbicara tentang pembatasan pembelian makan, saudara. Yang kedua, saudara, mari kita lihat secupak gandum sedinar. Ini berbicara tentang inflasi yang sangat tinggi, saudara. Beberapa pakar berkata, mungkin makanan akan berlipat harganya menjadi 10 kali lipat, bahkan 12 kali lipat. Jadi kalau sekarang ini beras harga 10.000 misalnya, ketika meterai ketiga ini dibuka, beras bisa melonjak 10 kali lipat menjadi 100.000. Nah, saudara-saudara, secupak gandum ini hanya cukup untuk makan 1 orang dalam 1 hari, saudara. Saya mau beritahu, jadi pada waktu itu kalau meterai ketiga kuda hitam ini dibuka, kalau keluarga terdiri dari 3 orang atau terdiri minimal 2 orang, maka mereka tidak bisa makan sampai kenyang, saudara. Itu belum bayar listrik, belum hal-hal yang lain kalau ada penyakit, belum kebutuhan-kebutuhan hidup manusia yang lain. Ini krisis ekonomi yang begitu dahsyat, saudara. Nah, pada waktu itu, saudara, Alkitab juga menulis 3 cupak jelai sedinar. Makanan jelai itu adalah makanan yang kualitasnya rendah, yang biasa dimakan oleh orang-orang yang miskin. Nah, saudara, dari gambaran ini maka kita melihat bahwa ketika nubuat ini digenapi, saudara, ketika kuda hitam ini dilepaskan, maka inflasi, kemiskinan global akan terjadi. Pada waktu itu, saudara, bahkan beras atau bahan pangan akan lebih mahal dari emas dan perak, akan lebih mahal dari harta benda milik saudara yang mahal-mahal itu.
Oleh sebab itu saya kemudian kita berpikir, lalu apa gunanya? Kalau pada waktunya nanti saudara, walaupun kita punya banyak uang, persoalannya saudara, akan terjadi pembatasan oleh penguasa, pemegang timbangan itu. Seorang yang memegang timbangan itu, dia berkuasa, dia diberi otoritas untuk mengatur jual beli pangan, saudara. Pada waktu itu, uang kita yang banyak tidak berdaya, saudara. Walaupun kita kepingin beli lebih, tapi tidak boleh. Ini benar-benar orang akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan makanan pada waktu itu, saudara. Nah, saudara-saudara, maka kita harus sadar bahwa hidup kita tidak tergantung pada harta benda, saudara, pada kekayaan materi. Akan ada waktunya di mana kekayaan materi tidak akan bisa lagi menolong kita, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, ini pasti terjadi. Bahkan kita bisa melihat faktor-faktor yang bisa mendorong terjadinya krisis pangan, saudara. Yang pertama, saudara, penyebab krisis pangan bisa terjadi: pertambahan populasi penduduk dunia dan tidak bertambahnya lahan pertanian, justru berkurang, saudara. Ini menyebabkan, saudara, banyak bertambahnya manusia, tetapi tidak bertambahnya lahan pertanian, justru untuk membangun hunian, banyak lahan pertanian harus hilang, berganti dengan gedung-gedung. Ini konsekuensinya. Satu saat, saudara, kita akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan pangan. Perubahan iklim juga, saudara, ini memungkinkan akan terjadi kerusakan-kerusakan, kekacauan-kekacauan di dunia pertanian yang akan membuat kita mengalami krisis pangan. Hama, saudara. Baru-baru ini kita mendengar ada sekian juta belalang yang terbang dari satu daerah berpindah ke daerah yang lain. Begitu mereka singgah di satu daerah, hanya dalam hitungan detik habis semua, saudara. Yang berikut, saudara, berbagai bencana alam juga ini memungkinkan krisis pangan. Karena apa? Kerusakan lahan-lahan pertanian, dampak dari peperangan, saudara. Tetapi yang paling mengerikan adalah kalau Tuhan menurunkan tulah atau hukumannya atas dunia ini, maka kita pasti berhadapan, dunia ini pasti berhadapan dengan krisis ekonomi yang sangat mengerikan, saudara. Sekarang bagaimana kita anak Tuhan? Kalau kita tahu bahwa itu akan terjadi, pertanyaannya, bagaimana kita anak Tuhan? Bagaimana nasib kita? Bagaimana kita bisa bertahan? Tadi saya sudah katakan, saudara, bahwa sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Allah punya cara untuk memelihara kita agar kita tetap survive, agar kita tetap bisa bertahan di tengah-tengah masa krisis pangan ini, saudara. Saudara, mari kita lihat, saudara, rahasianya, saudara. Saya tidak bermaksud untuk mengalegoris benda-benda seperti anggur, minyak yang tertulis dalam Wahyu 6 ayat 5 dan 6. Saya ingin membawa kita kepada sisi lain berangkat dari ayat tersebut, saudara. Yang pertama kita lihat rahasia dari gandum, minyak, dan anggur. Dalam Wahyu 6 tadi, minyak dan anggur tidak boleh dirusak. Lalu di atas bahwa pada waktu itu gandum masih bisa dibeli walaupun mahal, jelai pun masih bisa dibeli. Mari kita lihat apakah sesungguhnya gandum, minyak, dan anggur ini, saudara. Mengapa tidak boleh dirusak, saudara? Mengapa penunggang kuda hitam ini tidak diberi otoritas untuk mengganggu atau merusak itu? Yang pertama kita lihat, saudara, dalam Yoel pasal 2 ayat 19. Tuhan menjawab, katanya, kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya.
Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Saya menangkap ini saudara, bahwa gandum, minyak dan anggur itu berbicara tentang berkat Allah yang menjadi jaminan hidup umat Allah yang hidup berkenan, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Gandum, minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Artinya saudara, kita bersyukur bahwa kelak pada waktu krisis ekonomi itu terjadi, pada waktu guncangan ekonomi itu terjadi, kita masih bisa andalkan jaminan berkat Tuhan bagi hidup kita. Kalau kita menjadi umat-umatnya yang berkenan kepadanya. Karena bagi saya, yang dimaksud dengan berkat Allah itu adalah perkenanan Tuhan. Jikalau Tuhan masih berkenan kepada kita, kita masih akan diberi gandum, minyak dan anggur. Ini berbicara tentang jaminan berkat pemeliharaan Allah. Kita harus percaya dalam situasi apapun, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, Dia tetap akan bisa memelihara kita dengan berkat-Nya. Allah sanggup melimpahkan berkat-Nya di dalam hidup kita. Dia punya cara untuk memelihara kita. Berkat Allah dalam hidup kita tidak akan dirusakkan, saudara. Itulah sebabnya pastikanlah bahwa hidup kita memperkenankan hatinya, saudara. Pastikanlah bahwa semua yang kita miliki, saudara, ada stempel perkenanan Allah. Itulah berkat Allah. Semua yang ada stempel perkenanan Allah tidak akan dirusak. Itu diproteksi khusus oleh Tuhan. Berkat Allah buat hidup kita dilindungi, tidak akan dirusak. Saudara, saya sangat percaya, saya sangat yakin, dalam situasi apapun, orang-orang yang diperkenan Tuhan, orang-orang yang diberkati Tuhan, tetap akan terpelihara. Orang-orang yang segala sesuatu dalam hidupnya adalah berkat Tuhan, ada tanda tangan perkenanan Allah. Saya tidak berkata Tuhan tanda tangan dengan ballpoint, bukan. Tetapi ada sentuhan perkenanan Allah. Itu tidak akan dirusak oleh siapapun, saudara. Yang kedua, saudara, apa maksudnya minyak dan anggur tidak boleh dirusak? Kalau kita lihat Bilangan pasal 18 ayat 12, saudara. Bilangan 18 ayat 12, ini adalah berkat bagi orang Lewi. Segala yang terbaik dari minyak dan segala yang terbaik dari anggur dan dari gandum, yakni yang sebagai hasil pertamanya dipersembahkan mereka kepada Tuhan, aku berikan kepadamu. Hasil pertama orang Israel yang dipersembahkan kepada Tuhan, yaitu yang terbaik dari anggur, minyak dan gandum, itu diberikan pada orang Lewi. Siapakah orang Lewi itu, saudara? Orang Lewi adalah orang-orang yang menyibukkan diri di bait Allah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya mau beritahu saudara, kalau saudara selama ini adalah orang-orang yang rajin melayani Tuhan, kalau saudara adalah salah satu dari orang-orang yang selama ini terus menerus setia di dalam pelayanan, terus memberi diri buat Tuhan, yang secara tulus mengangkat, mengerjakan apapun yang sudah bisa kerjakan di dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau beritahu bahwa bagi orang-orang yang melayani seperti itu, seperti orang Lewi, Tuhan sediakan berkat jaminan pemeliharaan di masa yang sesulit apapun. Orang-orang yang melayani Tuhan tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Orang-orang yang setia memikul pekerjaan Tuhan
akan dipelihara oleh Tuhan. Berbahagialah engkau kalau selama ini engkau adalah orang yang cinta pekerjaan Tuhan. Engkau adalah anak Tuhan seperti para Lewi yang mengasihi Tuhan, yang melayani Tuhan, yang mengerjakan pekerjaan pelayanan apapun dengan senang hati. Tuhan pasti memperhitungkan semuanya itu, saudara. Yang ketiga, saudara, kalau kita membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10, saudara, di sana kita menemukan minyak dan anggur ditulis berpasangan, saudara. Lukas pasal 10, kalau kita lihat ayat yang ke-25, kita lihat latar belakang ceritanya dulu. Lukas 10 mulai ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jadi ini adalah persoalan tentang bagaimana memperoleh hidup yang kekal, dan juga tentang praktek mengasihi Tuhan, praktek kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam Ulangan 6 itu disebut Shema Israel. Itu masuk dalam Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dengar, ini perintah untuk mempraktekkan kasih, saudara. Lalu kemudian untuk membenarkan diri, orang ini berkata, "Siapa sesamaku manusia?" Untuk menjawab pertanyaan itu, saudara, ayat 30 Yesus berkata, "Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Jadi orang Samaria ini merawat si orang yang dirampok oleh penyamun ini dengan memberikan dia minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Saudara, kita lihat minyak dan anggur muncul dalam cerita ini, saudara. Yaitu ketika Yesus mengajarkan tentang praktek mengasihi sesama, praktek belas kasihan, saudara, terhadap
seorang yang dirampok oleh penyamun, saudara, yang jatuh ke tangan penyamun, yang dipukuli, dirampas sampai hampir mati, saudara. Hari-hari ini, saudara, kita sedang melihat banyak orang seperti jatuh kepada penyamun. Virus COVID-19 ini, saudara, seperti penyamun yang merampok habis-habisan, merampok pekerjaan, bahkan membawa ada orang yang sampai mati. Bukan hanya hampir mati, saudara-saudara sekalian, di sekitar kita ribuan orang saat ini tidak memiliki apa-apa, tidak punya harapan, tidak punya gambaran tentang hari esok harus bagaimana, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, minyak dan anggur ini ternyata tidak boleh dirusak. Mengapa, saudara? Karena ini adalah alat untuk melayani, saudara. Ini adalah alat untuk kita jadi berkat, saudara. Saya mau beritahu, saudara, bahwa orang-orang yang mau melayani, orang-orang yang mau berdampak bagi Tuhan di hari-hari ini, pasti dipelihara oleh Tuhan. Tuhan pasti akan menyediakan minyak dan anggur bagi mereka. Tuhan pasti akan menyediakan kebutuhan mereka. Karena minyak dan anggur ini dipakai, dimaksud untuk melayani orang-orang yang sedang mengalami kemalangan, saudara. Mari kita tangkap sesuatu dari firman Allah ini. Kalau kita ingin dipelihara oleh Tuhan, kita tidak boleh egois. Imam yang lewat di jalan itu mungkin takut memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Dia hanya mementingkan diri sendiri. Atau juga mungkin dia berkata, tugasku di bait Allah sudah selesai, ini waktunya aku pulang ke Yeriko untuk istirahat. Orang Lewi yang lewat juga pada waktu itu menyamping, tidak mau menangani. Mungkin takut nanti kalau penyamunnya datang lagi, saudara. Masing-masing berpikir kepentingan diri sendiri, saudara. Tetapi orang Samaria ini, dia punya hati untuk menolong, saudara. Dia punya minyak dan anggur yang tidak dirusak. Saya mau beritahu, saudara, kalau kita seperti orang Samaria ini, Tuhan akan menyediakan minyak dan anggur atau berkat-berkatnya bagi hidup kita. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita lihat, saudara, rahasia yang kedua. Tadi kita bicara tentang rahasia gandum, minyak dan anggur. Lalu sekarang kita lihat rahasia dari 1 dinar, saudara. Dalam Wahyu tadi, asalkan masih punya 1 dinar, kita masih bisa beli secupak gandum dan 3 cupak jelai, saudara. Berbicara tentang apakah dinar ini, saudara? Kalau kita lihat dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16. 1 dinar itu adalah upah yang diberikan kepada pekerja yang dipanggil oleh Tuhan untuk bekerja di kebun anggur. Yang mulai bekerja jam 9 pagi dapatnya 1 dinar. Yang mulai bekerja tengah hari dapatnya 1 dinar. Yang bekerja jam 5 sore cuma 1 jam dia bekerja, dapatnya 1 dinar. Dengar baik, saudara. Saya mau beritahu, saudara, bahwa kalau kita mengerjakan kebun anggur Tuhan dengan setia, kita akan tetap punya 1 dinar. Tuhan akan beri kita 1 dinar, sehingga kita tetap bisa membeli makanan. Haleluya. Namun dari kisah dalam Matius 20 ayat 1 ayat 16 ini sampai ayat 16, ketika upah diberikan, saudara, yang bekerja dari pagi, siang sampai sore, komplain kepada Tuhan itu, kami bekerja lebih lama di tengah terik matahari, kenapa kami cuma dapat 1 dinar sama dengan yang bekerja cuma 1 jam? Tuhan itu berkata, saya sudah sepakat dengan kamu. Kamu yang masuk pagi, masuk siang, kita sepakat 1 dinar. Lagi pula saya berhak mengatur harta saya.
Itu terserah saya. Saya mau kasih 1 dinar pada yang kerja 1 jam, terserah saya. Saya juga kasih 1 dinar kepada kamu, terserah saya. Dan itu juga sudah sesuai kesepakatan. Saudara, saya mau beritahu saudara, ada 1 dinar yang ajaib, yang sama diberlakukan pada setiap anak Tuhan, yaitu kasih karunia Tuhan, belas kasihan Allah bagi kita. Kalau kita hidup di dalam kasih karunia Allah, kalau kita dipelihara di dalam kasih karunia Allah, maka situasi apapun, kalau kita hidup di dalam kasih karunia, kita tetap akan dipelihara oleh Tuhan. Kasih karunia tidak ditentukan oleh apa yang kita kerjakan. Apakah kita sudah melayani lama? Apakah kita sudah atau kita baru saja mengenal Tuhan? Apakah kita sudah kerja di kebun anggur Tuhan bertahun-tahun? Atau kita baru mulai kerja? Untuk mengalami 1 dinar ini, kita hanya perlu menerima dari Tuhan. Kita hanya perlu percaya. Kita hanya perlu memposisikan diri kita hidup di dalam jaminan kasih karunia Tuhan. Kita harus percaya bahwa di dalam kerajaan kasih karunia-Nya Tuhan, kita pasti dipelihara. Apalagi kalau kita hidup di dalam kebun anggurnya, kalau kita mengerjakan kebun anggurnya dengan setia. Kasih karunia Allah pasti cukup bagi kita. Kasih karunia Allah, 1 dinarnya Tuhan, tidak akan menelantarkan kita. Haleluya, haleluya. Yang ketiga saudara, untuk kita bisa terpelihara, tetap survive di tengah-tengah krisis ekonomi, kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 mulai saudara. Yohanes 6 ayat 5. Mari kita lihat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai." Dalam Wahyu tadi, sedinar dapat 3 cupak jelai. Di sini ada 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudara, apa yang kita bisa belajar dari cerita ini saudara? Saudara, 5.000 orang, laki-laki saja saudara. Artinya jumlah manusia yang begitu banyak yang sedang membutuhkan makanan. Hari-hari ini juga kita lihat banyak orang menjerit karena tidak mampu lagi memberi makanan. Ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang hari-hari ini mempunyai masalah tentang makanan, saudara-saudara sekalian. Dan saudara, dalam firman Tuhan kita lihat, Yesus sanggup memberi makan
5.000 orang laki-laki saja. Dengan cara melipat gandakan 5 roti jelai. Bisakah Yesus melipat gandakan 3 cepak jelai dalam Wahyu pasal 6? Bisakah Yesus lakukan itu? Saya percaya bahwa Yesus masih mampu melakukannya dengan baik. Dalam situasi di mana ribuan orang, masyarakat, bahkan jutaan orang membutuhkan makanan, kesulitan, murid-murid kesulitan untuk memberi makan, Yesus mampu melipat gandakannya. Mari kita lihat beberapa prinsip bagaimana itu bisa terjadi. Bagaimana kita bisa mengalami mujizat ekonomi di tengah-tengah krisis ekonomi. Bagaimana kita bisa mengalami kelimpahan makanan di tengah-tengah krisis pangan, saudara. Kita belajar beberapa prinsip dari cerita ini. Yang pertama, saudara. Yang pertama, prinsip tanggung jawab kita. Kita harus lakukan bagian kita, nanti Tuhan lakukan bagiannya sendiri. Di sini ada seorang anak, dia pintar. Dia tahu ini perjalanan bisa jauh, bahkan bisa lama. Sehingga dia bawa bekal 5 roti jelai dan 2 ikan. Saya menangkap pelajaran penting di sini, saudara. Apapun yang bisa kita lakukan hari ini untuk mendapatkan makanan, lakukanlah, saudara. Yang bisa berkebun, silakan berkebun. Yang bisa mengerjakan sesuatu asal bisa survive, lakukan. Nanti bagian yang kita tidak mampu lakukan, Allah yang akan melakukannya. Jadi bukan berarti karena Tuhan itu mengerjakan mujizat, sanggup melipat gandakan berkat, sanggup melakukan keajaiban, lalu kita tidak berbuat apa-apa lagi. Lakukanlah bagian kita, kerjakan bagian kita dengan baik. Nanti bagiannya Tuhan dia akan kerjakan. Itu prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua adalah prinsip kepedulian dan belas kasihan Allah. Kita harus percaya, saudara, ini prinsip penting. Ini prinsip kerajaan Allah. Bahwa Allah itu peduli, Allah itu penuh belas kasihan. Dia peduli, dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang manusia butuhkan. Dia tahu ketika kita mengalami krisis pangan, saudara. Dia peduli akan kebutuhan lahiriah kita yang tidak sanggup kita adakan, yang tidak sanggup kita cukupi. Allah punya hati untuk menolong kita. Asalkan kita tidak mampu lagi dan kita percaya, kita harus yakin, saudara, bahwa Allah kita memiliki kepedulian buat hidup kita. Allah memiliki belas kasihan buat kita. Dalam ayat yang ke-1 ayat sampai 4 tadi, begitu dilihatnya orang banyak berbondong-bondong, ribuan orang yang mengikuti dia, saudara. Padahal waktu itu, saudara, mereka mengikuti dia karena mujizat. Mereka ngejar-ngejar mujizat. Tetapi Yesus tetap mempedulikan. Walaupun motivasinya belum benar, tapi hati Yesus tetap peduli akan kebutuhan mereka, akan kebutuhan mereka terhadap makanan, saudara. Yang ketiga, prinsip yang ketiga, kalau kita ingin melihat mujizat ekonomi, saudara, di tengah-tengah krisis ekonomi atau kehancuran ekonomi, adalah prinsip perspektif ilahi. Saudara, maksudnya, saudara, kalau kita lihat tadi di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, Yesus itu tahu sebetulnya. Dalam situasi itu Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi Yesus melihat ini sebagai peluang untuk dia melakukan sesuatu. Ribuan orang yang mulai lapar ini, Yesus lihat sebagai kesempatan untuk dia melakukan sesuatu. Nah, saudara, kita harus belajar melihat situasi kita dari sudut pandang Allah. Situasi COVID-19, sudahkah kita mencoba memakai perspektif Allah untuk melihat situasi ini? Kira-kira Allah sedang berbuat apa? Atau Allah ingin berbuat apa?
Mari kita coba lihat dari sudut pandang Tuhan. Mungkin sudut pandang kita berkata, wow, gawat, ini hidup akan susah sekali. Manusia akan mengalami pergumulan berat. Perspektif kita, persepsi kita, sudut pandang kita adalah sudut pandang kesulitan. Kita melihat kesulitan di mana-mana. Tetapi kita lihat sudut pandang Allah. Dia sedang melihat peluang. Dia sedang melihat kesempatan. Dia sedang melihat tuaian. Dia sedang melihat orang-orang yang akan dilayani. Dia tidak menyuruh orang-orang itu pulang. Bisa saja saudara, Yesus menghilang dan menyuruh murid-muridnya untuk menyuruh pulang, memerintahkan murid-murid, gampang saja, suruh mereka kembali karena Yesus sudah menghilang. Tetapi pada hari itu Yesus tidak melakukan itu, sebab dia sedang melihat sebuah kesempatan. Perspektif ilahinya bekerja. Orang banyak ini yang sedang susah ini adalah tuaian besar. Orang banyak yang sedang pergumulan ini adalah lahan untuk digarap. Orang-orang banyak, ribuan orang ini yang sedang panik. Ini adalah peluang untuk memberitakan roti hidup. Itulah yang terjadi dalam pasal ini saudara. Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang, orang banyak itu masih mengejar-ngejar Yesus. Dan kemudian mulai dari ayat 25, Yesus mulai mengajarkan tentang roti hidup, yaitu dirinya sendiri. Saudara, mari kita temukan perspektif ilahi dalam situasi kita ini, supaya kita tahu apa yang sedang Tuhan rencanakan, saudara. Kalau kita hanya melihat dari perspektif manusia, kita akan cemas, kita akan takut, kita akan melihat kengerian. Tapi kalau kita lihat dari perspektif Tuhan, kita akan melihat intervensi Tuhan. Kita akan melihat Tuhan ada di tengah-tengah badai ini. Kita akan melihat Tuhan ada dalam krisis ini. Bahkan kita akan melihat Tuhan bekerja di tengah-tengah krisis pada orang banyak. Ini peluang gereja Tuhan di hari-hari ini, saudara. Itu prinsip yang ketiga, saudara. Sekarang kita lihat prinsip yang keempat. Setelah kita melihat dari perspektif Tuhan, sudut pandang Tuhan, prinsip yang keempat untuk kita mengalami mujizat Tuhan adalah prinsip respon yang benar terhadap situasi. Respon kita bagaimana? Pada waktu itu, ayat 6 berkata, Yesus mencobai Filipus. Kita harus kasih makan mereka. Yesus tahu apa yang bisa lakukan. Tetapi Yesus menghadapkan masalah ini kepada Filipus. Filipus, kita harus kasih makan. Yesus mengatakan itu untuk mencobai Filipus, untuk melihat respon daripada Filipus. Respon kita penting. Apakah kita akan mengalami mujizat? Respon yang benar itu penting. Jangan berespon dengan bersungut-sungut. Jangan berespon dengan mengeluh, saudara. Kita tahu, saya juga mengerti, Tuhan juga tahu bahwa kita sedang mengalami kesulitan hari-hari ini. Tetapi kalau kita sudah melihat dari perspektif Tuhan, seharusnya kita pun akan memiliki respon yang benar. Kita pun akan bersikap benar, bereaksi benar. Sayangnya pada waktu itu murid-murid dengan nada yang sedikit bersungut-sungut, ya. Sekalipun 200 dinar dibelanjakan, kata mereka, dan kemudian diperitili, dipotong kecil-kecil, tidak mungkin akan cukup untuk kasih makan 5.000 orang. Saya ingin beritahu saudara, masalah dihadapkan kepada kita, dan respon kita akan menunjukkan siapa kita. Cara kita berespon dalam situasi sekarang ini akan membuktikan apakah kita anak Tuhan yang sejati atau tidak. Apakah kita benar-benar anak Tuhan yang percaya sungguh kepada Tuhan atau tidak. Situasi, masalah yang dihadapkan pada kita adalah alat tes dari Tuhan. Tuhan hanya ingin tes kita. Tuhan hanya ingin membuktikan
sejauh mana kualitas pengeringan kita kepadanya. Tuhan bilang, ayo, ini orang-orang butuh makan, bagaimana kamu? Saudara sekalian, hari-hari ini Tuhan sedang membuktikan, Tuhan sedang menunjukkan, Tuhan sedang menyingkapkan siapa kita. Benarkah kita anak Tuhan? Benarkah kita hamba Tuhan? Benarkah kita beriman sungguh kepada Tuhan? Benarkah kita percaya Tuhan? Tuhan sedang tes kita semua. COVID-19 ini adalah tes dari Tuhan. Masalah apapun dalam hidup kita, itu adalah tes dari Tuhan. Tuhan ingin melihat sikap kita. Saudara, yang kelima kita lihat, sebelum mujizat di mana Tuhan mampu memberi makan 5.000 orang laki-laki saja dengan 5 kutul roti dan 2 ikan. Prinsip yang kelima adalah prinsip kemitraan dengan Yesus. Dalam cerita ini, murid-murid harus bekerja sama dengan Yesus, saudara. Murid-murid harus melayani 5.000 orang. Nah, saudara sekalian, dalam situasi apapun, dalam kesulitan apapun, jangan lupa kita ini adalah mitra kerja ilahi. Jangan lupa, sesulit apapun hari-hari ini, jangan pernah lupa tugas kita. Kita ada di sini sebagai mitra kerjanya Tuhan, kawan sekerja Allah. Tadi di atas kita sudah lihat, Tuhan tahu apa yang dia harus lakukan. Tuhan punya gawe di hari-hari ini. Tuhan punya kerja yang dia akan kerjakan. Dan dia ingin kita join di dalamnya. Dia ingin kita ikut bekerja di dalamnya. Dan kita akan melihat 5 roti sanggup dilipat gandakan Tuhan. Sanggup memberi makan ribuan orang. Bukan hanya sanggup memberi makan diri kita, keluarga kita, bahkan sanggup memberi makan ribuan orang. Haleluya. Prinsip yang keenam, kalau kita ingin melihat mujizat ekonomi, adalah prinsip investasi atau pengorbanan. Seorang anak, kita bayangkan anak kecil ini mengikut orang berbondong-bondong itu membawa 5 ketul roti. Tentu saja saudara, itu hanya cukup buat dia. Dan mungkin pada saat itu juga ya dia sudah siap-siap akan makan roti dan ikan itu. Tapi tiba-tiba roti itu diambil. Saya pikir kalau anak ini cengeng pasti dia nangis. Pasti dia nangis karena roti yang dia mau makan sudah diambil. Ya, kalau dia cengeng. Tapi saya percaya anak ini tidak cengeng. Karena dia ikut Yesus, dia tahu Yesus, dia sudah lihat mujizat. Dan dia percaya, dia serahkan 5 ketul roti itu dan 2 ekor ikan, saudara. Dia korbankan, saudara. Nah, saudara-saudara sekalian, saya gandengkan dengan prinsip yang ketujuh, saudara, yaitu prinsip semua bisa berarti jika berada di tangan Tuhan. Sekali lagi, semua bisa berarti jika berada di tangan Tuhan. Dalam ayat 9, saudara, mari kita lihat. Murid-murid berkata begini, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Saya ingin beritahu saudara, dalam situasi yang sulit di mana semua orang mengalami tingkat kesulitan yang luar biasa, setiap orang mungkin akan berkata, saya bisa apa? Apa artinya saya? Saya tidak punya kekuatan. Saya tidak punya sesuatu yang berarti. Apa artinya yang saya miliki? Apa gunanya? Tidak ada gunanya untuk mengatasi keadaan, untuk menolong orang sebanyak ini. Apa yang saya bisa buat? Tapi dalam cerita ini, murid-murid yang menganggap enteng 5 ketul roti, apa artinya bagi orang banyak ini? Saya mau beritahu, apapun itu, sekecil apapun itu, mungkin nampak tidak berarti, tapi engkau bisa berbuat sesuatu dengan yang kecil itu. Engkau bisa berkontribusi, engkau bisa investasikan buat Tuhan. Mari kita gotong royong, mari kita siap-siap untuk dipakai oleh Tuhan. Mari kita persembahkan itu kepada Tuhan. Mungkin kita nggak punya uang, kita nggak punya beras, tapi kita punya tenaga. Minimal kita berdoa.
Hari-hari ini begitu banyak orang membutuhkan kekuatan, saudara. Hari-hari ini begitu banyak orang membutuhkan pertolongan, saudara. Hari-hari ini banyak orang yang sudah hilang harapan. Mungkin, saudara, yang kita bisa tolong adalah memberikan jalan keluar. Mungkin hikmat dari Tuhan yang bisa kita bagikan untuk menolong. Mungkin kita bisa meng-coaching seseorang yang sebenarnya punya potensi untuk bisa tetap bertahan hidup, tapi dia tidak mengetahuinya. Kita harus membuka diri. Jangan memandang enteng apa yang ada pada kita. Dunia mungkin menganggap tidak ada artinya, tapi kalau kita serahkan kepada Tuhan, itu bisa sangat berarti di dalam tangan Tuhan, saudara. Jadi prinsip investasi, kita harus mau memberikan sesuatu. Kita harus mau serahkan, walaupun mungkin tidak berarti karena cuma itu yang kita punya. Tapi kita mau ambil bagian dalam mujizat ekonomi. Kita mau ambil bagian untuk pelayanan yang begitu besar. Kita mau ambil bagian untuk berdampak kepada ribuan orang. Kita mau buat apa saja supaya banyak orang bisa kenal Yesus, bisa mendengar berita tentang roti hidup itu. Yang kedelapan, saudara, supaya mujizat ekonomi itu terjadi dalam hidup kita, kita harus menghidupi prinsip tujuan ilahi. Mujizat pelipat gandaan roti, kalau kita lihat ujung-ujungnya, tadi saya sudah katakan ayat 25 sampai ayat 66. Ketika orang-orang banyak yang sudah makan roti sampai kenyang itu mengejar Yesus, Yesus kemudian mulai mengajar mereka, bekerjalah untuk makanan yang membawa pada hidup yang kekal. Percayalah kepadaku, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan memiliki hidup yang kekal. Haleluya. Ternyata ini tujuannya, ini peluangnya, saudara. Saudara, Allah tidak berbuat mujizat ekonomi dalam hidup kita cuma karena dia kasihan kepada kita. Allah melakukan mujizat itu karena dia punya tujuan kekal. Allah melakukan itu karena dia punya tujuan kerajaannya, saudara. Oleh sebab itu, saya mau beritahu, di tengah-tengah pergumulan seperti sekarang ini, saudara, perhatikan baik-baik. Jangan kehilangan tujuan ilahi, saudara. Jangan bingung, saudara. Jangan ngumpet dalam rumah, tidak berbuat apa-apa, saudara. Ya, kita harus berdoa, Tuhan, apa yang Kau sedang kerjakan? Apa yang bisa aku kerjakan di hari-hari ini untuk bisa berdampak pada ribuan orang itu? Kita harus cari tahu dari Tuhan. Jangan egois. Hari-hari ini, saudara, orang-orang dipaksa egois, saudara. Bagaimana bisa menolong orang, boro-boro menolong orang, nolong diri sendiri saja? Gak bisa hari-hari ini. Sekarang ini orang-orang betul-betul, banyak orang betul-betul dipaksa untuk mementingkan diri sendiri. Bagaimana aku bisa hidup, bagaimana keluargaku bisa hidup. Tetapi hari ini dengarkan firman Tuhan, ada mujizat Tuhan, asalkan kita patuhi prinsip-prinsipnya Tuhan. Saudara, Tuhan punya tujuan ilahi di hari-hari ini untuk ribuan orang, dan Dia ingin kita terlibat di dalamnya, saudara. Kalau kita ingin melihat mujizat ekonomi, kita harus mempunyai sudut pandangnya Tuhan. Kita harus punya hati Tuhan untuk ribuan orang. Kita harus berdoa, Tuhan, saya mau terlibat, Tuhan. Saya mau ikut serta, Tuhan, di dalam misi, dalam tujuan kerajaan-Mu dalam situasi saat ini. Tuhan sedang melihat ribuan orang, itu peluang bagi kita, saudara. Ini peluang untuk kita jadi terang, jadi saksi, dan jadi berkat, saudara. Mari kita ambil peluang ini. Mari kita gunakan kesempatan ini. Kita lihat tujuan Allah, saudara. Jangan kejar mujizat, saudara. Kejar tujuan Allah. Mujizat yang akan mengejar kita, saudara. Jangan kejar pelipat gandaan. Kejar tujuan Allah. Kejar misi ilahi itu, maka Dia akan lipat gandakan apa yang ada padamu. Tidak mungkin Dia akan tinggal diam, saudara. Yang kesembilan, saudara, prinsip prioritas ilahi. Prinsip prioritas ilahi. Sudah tahu, pasti murid-murid juga waktu itu ingin makan, saudara. Sama-sama lapar, saudara. Sama-sama lapar.
Bayangkan 12 murid harus melayani 5.000 orang laki-laki saja. Itu berapa jam saudara mereka harus melayani. Tapi mereka harus mendahulukan itu saudara. 12 murid ini harus melayani ribuan orang lebih dulu saudara. Dan Alkitab menulis saudara dalam ayat 13. Ketika dikumpulkan kelebihannya, bukan sisanya, kelebihannya. Ternyata kelebihannya 12 bakul saudara. Ada 12 murid dan ada 12 bakul saudara. Masing-masing murid dapat 1 bakul. Orang-orang yang memprioritaskan pelayanan, orang-orang yang punya gairah melayani, orang-orang yang punya semangat untuk berdampak, Tuhan tidak akan berhutang padanya. Dia pasti dapat upahnya. Dia pasti alami mujizatnya. Saudara, pada waktu itu, pada waktu murid-murid mengikut Yesus, jelas mereka tidak bawa bakul-bakul roti saudara. Tapi setelah mereka memprioritaskan pelayanan, mereka diberkati masing-masing 1 bakul roti. Roti-roti itu nggak boleh dibuang saudara. Oleh sebab itu prinsip yang ke-10, kita harus menghargai berkat Allah. Yesus katakan kumpulkan kelebihan. Kumpulkan semua. Jangan disia-siakan saudara. Dan di dalam bagian itu juga saya melihat prinsip yang ke-11, prinsip kontinuitas. Artinya apa saudara? Bahwa roti 12 bakul itu masih bisa dibagikan lagi. Masih bisa dibagikan lagi. Siapa tahu ada yang membutuhkan. Masih bisakah terjadi pelipat gandaan? Masih bisa. Ini prinsip kontinuitas. Kalau kita ingin terus mengalami mujizat ekonomi di tengah krisis, dengar baik saudara, kita harus kontinu melakukan 11 prinsip ini. Terus kontinu, terus kerjakan. Tuhan punya agenda-agenda yang kalau kita melibatkan diri di dalamnya, kita akan melihat mujizat Tuhan. Hai anak Tuhan, kita punya pengharapan di tengah-tengah krisis ekonomi. Kita punya pengharapan di tengah guncangan ekonomi. Kita punya pengharapan mujizat di dalam Kristus. Percayalah, Dia sanggup menolong kita. Hari ini saya percaya engkau mendengarkan sesuatu. Ambil remai. Kerjakan remai yang Tuhan berikan dalam hati. Kerjakan dorongan-dorongan yang Tuhan mulai bakar dalam hatimu. Dengar baik. Tuhan mampu melipat gandakan 3 cupak jelai menjadi ribuan jelai. Tuhan sanggup lipat gandakan secupak gandum menjadi ribuan cupak gandum. Tuhan sanggup lipat gandakan minyak dan anggur selama kita masih mau berdampak, kita masih mau dipakai oleh Tuhan. Kita turut serta dalam proyek ilahi di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Maukah kita berdoa meminta Tuhan menganugerahi kita api yang menyala untuk melakukan ini? Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di sorga, Bapa di sorga, kami mendengar suara-Mu, kami mendengar panggilan-Mu. Tuhan, inilah kesempatan bagi kami Tuhan. Bukan saja untuk mengalami mujizat ekonomi, bukan hanya mengalami mujizat pelipat gandaan berkat, tetapi inilah kesempatan bagi kami untuk melihat mujizat keselamatan dari ribuan orang yang sedang panik, ribuan orang yang sedang mengalami kesulitan hidup, ribuan orang yang sedang mengalami pergumulan yang berat, ribuan orang yang sedang cemas di hari-hari ini. Tolong kami anak-anak-Mu Tuhan, lengkapi kami Tuhan, lengkapi kami. Kami mau melayani Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini. Urapilah kami Tuhan, urapilah. Kami mau melihat kemuliaan Allah bersinar. Inilah hidup kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perkataan-Mu, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus,
diberkatilah yang sudah mendengar firman Allah ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya.